Di sini, saya bagikan 3 tips tentang cara untuk menjadi pembicara yang menarik dan mempesona. Yang pertama adalah lebih banyak bertanya. Kenapa harus lebih banyak bertanya? Karena banyak tanya itu menunjukkan sikap bahwa kamu benar-benar tertarik. Dan ini bisa menjadikan kamu lebih aktif untuk membaur dalam percakapannya. Sehingga kamu nggak cuma membiarkan dia ngobrol sendiri. Gitu. Dia ngobrol terus, tapi kamu cuma dengar sambil ngangguk-ngangguk gitu. Enggak, tapi kamu harus ngobrol sama dia. Dia ngobrol, kamu dengerin, kamu tanya. Kamu kasih solusi atau apalah itu. Intinya, kamu itu harus aktif ketika ngobrol. Ya, terus yang kedua, tawarkan solusi. Faktanya, kenyataannya adalah ketika dalam suatu titik tertentu, semua orang akan komplain tentang suatu hal. Nah, ketika ini terjadi, kamu coba tawarkan sebuah solusi yang terdengar tulus, meskipun saran yang kamu berikan itu nggak terlalu rasional untuk diaplikasikan. Ya, tetapi dengan itu, kamu sudah bisa menunjukkan bahwa kamu memang benar-benar tulus dan mau membantu, yang tentunya orang seperti ini disukai banyak orang. Tips yang ketiga, kamu coba ngobrolin tentang dirimu sendiri, tapi jangan obrolan yang terdengar egois ya, yang kesannya itu hanya kamu seorang aja. Akan membicarakan tentang dirimu dengan humble, santai, dan natural. Kenapa kamu harus ngobrol tentang diri kamu sendiri? Gimana orang akan suka sama kamu? Gimana orang akan tersona sama kamu kalau bahkan mereka nggak tahu tentang kamu sama sekali? Jadi di sini cobalah untuk bercerita beberapa hal yang menarik lah yang pernah terjadi dalam hidupmu. Oh iya, tambahannya kalau lawan bicara mulai kehilangan ketertarikannya, kamu bisa coba ulang dari langkah yang pertama tadi. Coba dengan lebih banyak bertanya. Oke, poin yang ketiga yaitu kontak mata dan kontak fisik. Faktanya, sering-sering melakukan kontak mata itu bagus. Tapi kalau keseringan kayak orang kerja, nggak boleh. Coba seimbangkan intensitas kontak matamu dengan gestur yang cuek. Pada faktanya, banyak orang yang ketika sedang ngobrol, itu gampang kehilangan rasa tertariknya. Terus kenapa kadang ketika kita diajak ngobrol sama orang yang meski kita udah ngerasa bahwa dia ini juga kayaknya cuman basa-basi gitu kan, tapi masih diajak ngobrol. Terus gitu kan jadi sedikit tricky, tapi kemungkinannya ada 2. Pertama, dia emang beneran lagi gabut dan nyari teman ngobrol, meskipun ya teman ngobrolnya gak nyambung. Yang kedua, terkadang ketika kita menunjukkan ketidaktertarikan terhadap apa yang lawan bicara kita perlukan, mereka akan tertantang untuk mencari topik percakapan yang bisa membuat kita menaruh atensi di dalamnya. Nah, tentunya yang kita incar adalah kemungkinan yang kedua. Caranya, cobalah untuk sedikit memberikan perhatian terhadap lawan bicaramu pada awal-awal percakapan. Jika ada kamu lagi duduk di mana di halte, di bandara gitu kan, ada bapak-bapak nih yang ngajak ngobrol kamu. Misalnya dia nanya, namanya siapa dek? Dari mana? Nah, gitu kan kalian coba respon dengan baik pada awalnya aja. Terus kamu coba kurangin respon baik tadi ketika lawan bicaramu dia sudah nyaman sama kamu, kurangin perhatian kamu sedikit. Maka lawan bicaramu bakal semakin cari perhatian kepada kamu. Poinnya itu adalah, coba buat seakan-akan perhatian darimu itu nggak gratis. Mereka harus berusaha keras untuk mendapatkan perhatianmu. Tapi kamu juga perlu ingat bahwa terlalu cuek itu gak boleh, jangan cuek atau terlalu kaku, ntar mereka itu tersinggung. Jadi pokoknya pinter-pinter kamu lah mengolah teknik ini. Yang terakhir adalah sentuhan fisik non-seksual. Sentuhan fisik ini sangat powerful. Dengan sentuhan yang tepat, kamu bisa meruntuhkan pertahanan atau batasan antara kamu dengan lawan bicara kamu. Tapi ingat, sentuhan yang kamu lakukan itu penuh kasih sayang, tulus, dan membuat lawan bicaramu nyaman. Sentuhan pertama, usahain jangan sentuh kepalanya. Tepuk punggung atau jabat tangannya aja. Kadang udah cukup. Dan ketika kamu udah semakin dekat, kamu bisa lakukan sentuhan fisik yang sedikit lebih intens. Misalnya, perlu cubit pipi atau lurus kepala, contohnya nih. Misal kamu adalah seorang pelajar, atau apapun itu, dan muridmu atau bawahanmu terlihat aktif banget.
Kamu bisa berikan senyuman padanya sambil ngelus kepalanya dan bilang, kamu pintar, terus belajar ya nak. Jangan sampai enggak, karena kalau kamu enggak belajar, pintarmu itu sia-sia. Nah, itu simpel banget. Tapi bagi pendengar itu sangat powerful. Karena dia merasa bahwa kita mengapresiasi dan gestur menepuk kepalanya atau menepuk pundaknya itu membuat kita terlihat benar-benar tulus.